MTS kelas 892. Kami di sini beranggotakan ada 4 orang. Sebagai berikut ini. Saya di sini selaku Dewan Sekolah akan menjelaskan tentang sedekah dan hibah. Jadi perlu diketahui bahwa sedekah dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adalah derma. Sedangkan menurut bahasa Arab, secara bahasa Arab berarti benar. Sedangkan secara etimologi atau bahasa berarti kata benda. Jadi kayak kata benda yang dipakai untuk sesuatu hal kemudian diberikan kepada seseorang. Setelah itu sedekah secara pengertian sedekah menurut para tokoh. Jadi ada 2 tokoh. Yang pertama Mahmud Yunus dan Al-Juraji. Jadi kalau menurut Mahmud Yunus ini, sedekah itu adalah pemberian harta kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta imbalan suatu apapun, jadi hanya mengharapkan ridho dari Allah. Sedangkan sedekah menurut Al-Jubaji itu adalah segala pemberian harta kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan juga tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian sedekah itu adalah pemberian kepada untuk orang yang membutuhkan. Pemberian itu bisa non-material atau material, bisa berbentuk sikap, bisa berbentuk kayak benda atau barang atau harta apapun. Jadi sedekah itu tidak harus berbentuk benda itu seperti itu, tanpa mengharapkan itu atau tanpa mengharapkan imbalan. Jadi hanya mengharapkan ridho dari Allah saja. Jadi sedekah ini kemudian ada hukum. Hukum dari sedekah yaitu adalah sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad itu? Yaitu adalah sunnah yang dianjurkan. Kemudian hukum sedekah itu juga bisa menjadi wajib ketika ada orang miskin atau ada orang yang meminta, itu benar-benar orang miskin, orang yang tidak memiliki apa-apa kemudian kelaparan, dan jika tidak diberikan makanan itu bisa terancam nyawanya, maka kita wajib memberikan sedekah atau berupa bentuk makanan yang dibutuhkan orang itu tadi. Jadi sedekah bisa dihukumi wajib ketika benar-benar ada orang yang membutuhkan itu terdesak karena terancam nyawanya atau apalah seperti itu. Kemudian dalil dari sedekah itu ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 272 yang ayatnya akan tertera di samping ini. Kemudian tadi ini hadisnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 272. Kemudian hadisnya adalah hadis riwayat Muslim nomor 1631 yang bunyinya itu ada 3 perkara yang tidak terputus saat yang meninggal, yaitu yang pertama ada amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakan seperti itu. Kemudian ada kalau sini ya, ada syarat dan rukun sedekah. Jadi ada 3, ada 6 gitu ya. Ada 4. Yang pertama orang yang memberi. Orang yang memberi. Orang yang diberi. Dan belum ada akad, ada barang yang diberi. Untuk syaratnya
Jadi ini adalah hukum sedekah. Syaratnya orang yang memberi itu harus memiliki harta yang benar-benar bisa untuk sedekahkan. Tidak hanya harta, tapi bisa berupa yang saya sebutkan tadi berdasarkan pengertian dari sedekah, bisa bersikap atau apapun itu. Kemudian yang penting memberinya secara ikhlas ya. Kemudian ada orang yang diberi. Jadi orang yang diberi itu adalah orang yang benar-benar membutuhkan. Kemudian ada akad, itu ada ijab dan qabul. Ijab dan qabul. Ijab itu sesuatu yang dilakukan kayak janji yang dilakukan dari pemberi. Kemudian ini qabul adalah dari penerima. Kemudian barang yang diberi, itu harus yang benar-benar layak dipakai untuk seorang penerima itu nanti. Kemudian yang terakhir itu ada manfaat dari sedekah. Manfaat dari sedekah. Apa sih manfaat dari sedekah itu? Yang pertama, sedekah itu dapat melindungi diri kita, diri orang sebagai pelindung. Kemudian kita bersedekah juga bermanfaat sebagai obat. Kemudian bisa sedekah itu bermanfaat untuk menjaga hati kita agar tetap tenang, bersih seperti itu. Yang terakhir bisa melunakkan hati juga. Jadi seperti itu untuk pengertian sedekah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hibah. Jadi hibah secara bahasa yang pertama secara KBBI. Jadi pengertian dulu. Pengertiannya secara KBBI itu adalah pemberian sukarela untuk mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain. Sedangkan pengertian hibah secara bahasa Arab itu adalah alibah bentuk masdar dari ini itu dari wahaba, yahabu, dan hibatan. Jadi artinya memberi atau pemberian. Kemudian hibah, pengertian hibah secara menurut Al-Quran, definisi hibah menurut Al-Quran itu adalah pemberian kepada seseorang di waktu masa hidupnya. Jadi memberikan harta, memberikan sesuatu kepada orang yang masih hidup seperti itu. Kemudian ada pengertian hibah berdasarkan ahli. Itu salah satunya saya ini akan mengambil pengertian dari siapa ya? Imam Taqi Al-Jin Abi Bakr Ibnu Muhammad. Beliau mengatakan bahwa hibah itu adalah pemilikan tanpa penggantian. Jadi ada juga pengertian hibah menurut jumhur ulama, yaitu ulama itu adalah akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi. Jadi kesimpulan dari pengertian hibah itu adalah pemberian sesuatu pada seseorang. Jadi diberikan kepada orang yang lebih dekat terlebih dahulu, seperti kerabat-kerabat terdekat, baru orang yang membutuhkan, seperti itu. Kemudian setelah pengertian hibah, saya di sini akan menjelaskan tentang hukum dan dalil hibah. Hukum dan dalil hibah. Jadi hukum hibah itu adalah boleh atau mubah. Namun beberapa ulama ada yang mengatakan bahwa hukum hibah itu adalah sunnah.
Kemudian hukum hibah bisa dikatakan makruh apabila orang yang memberikan sesuatu itu memiliki niat untuk riya, memamerkan atau sum'ah agar dilihat orang lain atau untuk berbangga dengan dirinya bahwa dirinya itu memberikan sesuatu kepada orang lain itu. Kemudian dalilnya ini berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Nah, ayatnya ada di samping saya beserta lakinya. Jadi maksud dari dalil ini itu adalah dianjurkan memberikan sebagian hartanya yang dicintai kepada seseorang yang membutuhkan dengan urutan yang paling terdekat baru, seperti kerabat tadi, baru orang lain gitu ya. Terus kemudian syarat. Di sini ada syarat dan rukun. Rukun hibah itu hampir sama seperti sedekah tadi. Yang pertama ada orang yang memberi, kemudian ada orang yang diberi, ada barang yang diberi, kemudian ada akad. Jadi orang yang memberi ini itu disebut sebagai wakil, sedangkan orang yang diberi itu adalah maupun lahu. Kemudian barang yang diberi dinamakan maupun. Kemudian ada akad, itu ijab kabul. Jadi saat orang yang memberi ini dia itu berhak dan cakap dalam memberikan sesuatu, maksudnya orang yang berakal atau orang yang sudah balik seperti itu. Kemudian orang yang memberi itu melakukan hibah itu atas kemauannya sendiri. Kemudian orang yang memberi itu sudah dibenarkan melakukannya itu atas tindakan yang hukum. Jadi kayak ada sesuatu ketentuannya gitu loh. Kalau kayak barang yang diberikan itu sudah dia itu kayak ingin memberikan, sudah nggak ingin diberikan lagi pada dirinya. Kemudian ada orang yang diberi itu atau orang yang menerima hibah itu adalah orang yang ada. Maksudnya orang yang ada itu tidak seperti misal seorang kakak memberikan hibah kepada adiknya yang masih dalam janin. Nah, orang yang dalam janin itu kan masih belum tampak terlihat gitu, seperti manusia orang belum tampak, jadinya belum tampak wujudnya di dalam dunia, jadi tidak boleh dihibahkan kepada orang yang belum tampak. Jadi memberikan hibah itu harus memberikan orang yang sudah ada gitu, kayak tidak boleh itu kan disebut janin masih di dalam kandungan, tidak boleh. Kemudian barang yang diberi itu harus milik sendiri. Kemudian barangnya itu ada, benar-benar ada. Kemudian barang yang diberi, barang yang dihibah itu memiliki nilai dan harga. Kemudian barang yang diberi itu berupa barang yang boleh dimiliki. Maksudnya berupa barang yang boleh dimiliki oleh seorang yang menerima hibah itu tadi. Terus bermanfaat pastinya ya barangnya seperti itu. Kemudian akadnya ada ijab dan qabul, pastinya gitu. Ijab dan qabul. Terus yang terakhir, kemudian ada ketentuan hibah itu boleh dicabut apa tidak sih? Hibah kan pemberian itu boleh dicabut atau tidak? Jawabannya boleh. Jadi hibah atau pemberian itu boleh dicabut ketika ada syaratnya. Jadi misal orang tua memberikan hibah motor kepada anaknya, namun motor itu tidak digunakan dengan baik, maka orang tua tersebut boleh mencabut hibah untuk anaknya itu tadi. Terus yang kedua, hibah itu boleh dicabut ketika adanya rasa ketidakadilan. Misal orang tua memberikan hibah kepada beberapa anaknya, namun pemberian itu tidak dibagi rata, tidak adil, atau yang diberikan hanya si A saja, tidak diberikan
berlebihan, maka itu boleh dicabut karena akan menimbulkan rasa iri gitu. Kemudian yang terakhir itu ada macam-macam hibah. Macam-macam hibah. Macam-macam hibah itu ada dua, hibah barang dan manfaat. Hibah barang dan hibah manfaat. Jadi di dalam hibah barang itu seperti ya memberikan seperti benda-benda yang terlihat seperti motor, seperti rumah, tanah, pokoknya yang bisa terlihat gitu, seperti benda-benda. Sedangkan hibah manfaat itu adalah pemberian yang bermanfaat, misalnya kayak harta atau yang bisa dimanfaatkan lah, tapi tidak berupa barang. Perkenalkan, saya Maulana Udayati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadiah. Yang pertama yakni mengenai pengertian dari hadiah. Apa sih pengertian dari hadiah ini? Yakni pemberian sesuatu kepada seseorang dalam rangka untuk memuliakan ataupun memberikan penghargaan terhadap prestasi yang diraih oleh orang tersebut. Dan dalam agama Islam, salah satu pemuliaannya yakni saling memberi hadiah dengan tujuan untuk saling menghormati dan saling memberikan kasih sayang pada sesama. Dan hendaknya apabila kita diberi hadiah, kita hendaknya untuk menerimanya dengan senang hati. Kemudian ada hukum dari hadiah. Apa sih hukum dari hadiah ini? Yakni ada dua. Yang pertama itu sunnah, dan yang kedua ada haram. Kenapa dikatakan haram? Karena barang tersebut itu haram sifatnya ataupun kebendaannya, misalnya yakni hasil uang, hasil dari suap menyuap seperti itu. Kemudian dalil dari hadiah ini dapat dilihat di sini. Kemudian ada syarat dan rukun dari hadiah. Apa aja sih syarat dan rukun dari hadiah? Yang pertama yakni orang yang memberi, di mana orang yang memberi ini wajib untuk memiliki bendanya dan berhak untuk memasarkannya. Kemudian yang kedua yakni orang yang diberi. Nah, syaratnya yakni orang tersebut berhak untuk memiliki benda tersebut. Dan yang ketiga ada ijabul antara si pemberi dengan penerima. Dan yang keempat yakni ada barangnya, dan barangnya itu dapat dijual.
Ada juga manfaat dari hadiah. Manfaat dari memberikan hadiah yakni diantaranya menumbuhkan rasa saling mencintai dan menghormati antar sesama. Kemudian juga memotivasi kita agar lebih banyak melakukan kebaikan dan juga menghindarkan diri dari sikap iri dan dengki. Materi yang selanjutnya mengenai haji. Yang pertama ada pengertian haji, yang kedua hukum dan dalil haji, yang ketiga syarat wajib dan syah haji, yang keempat rukun haji, yang kelima wajib haji, yang keenam sunnah haji, yang ketujuh larangan haji, yang kedelapan dam atau denda, yang kesembilan macam-macam haji, dan yang kesepuluh tata urutan haji. Yang pertama ada pengertian haji. Pengertian haji dibagi menjadi dua, yaitu pengertian menurut bahasa dan pengertian menurut istilah. Menurut bahasa, haji yaitu al-qasdu, artinya sengaja atau menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Dan haji yaitu memiliki makna mendatangi sesuatu atau mendatangi seseorang. Sedangkan menurut istilah, haji merupakan suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah Mekah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Pembahasan yang kedua yaitu tentang hukum dan dalil haji. Hukum haji yaitu fardu ain, sekali seumur hidup bagi setiap muslim yang mukallaf dan mampu melaksanakannya. Dalil haji terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97, yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, yaitu makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya menjadi amanah dia. Mengerjakan haji menuju Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang syarat wajib dan sah haji. Syarat wajib ada yaitu Islam, balik, berakal sehat, merdeka, dan istitoah atau kuasa dan mampu. Seseorang yang bisa dikatakan kuasa dan mampu yaitu seperti seseorang yang sehat jasmani dan rohani, memiliki biaya dan cukup bekal dalam perjalanan, adanya kendaraan yang diperlukan, aman dalam perjalanan, dan yang terakhir bagi wanita ada mahram yang menyertainya. Sedangkan
Syarat sah haji yaitu dilaksanakan untuk orang yang beragama Islam dan berakal sehat. Untuk orang kafir dan orang yang gila itu tidak sah. Sementara anak kecil yang belum balik itu tetap sah melaksanakan haji, tetapi belum terhitung sebagai pemenuhan kewajiban haji sekali seumur hidup. Ketika mereka sudah balik dan merdeka dan telah memenuhi syarat wajib haji lainnya, maka mereka wajib menunaikan ibadah haji. Pembahasan yang keempat yaitu tentang rukun haji. Rukun haji yaitu ada ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan tartib. Yang pertama ihram. Ihram yaitu berniat mengerjakan ibadah haji, yaitu ditandai dengan mengenakan pakaian berwarna putih dan tidak berjahit bagi laki-laki. Sedangkan yang kedua wukuf di padang Arafah, yaitu dimulai dari waktu zuhur pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbitnya fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga ada tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Yang keempat ada sa'i. Sa'i yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima tahallul. Tahallul yaitu menghalalkan kembali apa-apa yang tadinya diharamkan ketika masih berada di dalam keadaan ihram. Sedangkan yang keenam, yang terakhir yaitu tertib, melaksanakan rangkaian haji dari ihram sampai tawaf sani, kecuali mencukur rambut. Pembahasan yang kelima yaitu ada wajib haji. Wajib haji merupakan amalan-amalan dalam ibadah haji yang wajib dikerjakan, tetapi sahnya haji tidak tergantung kepadanya. Jika ia ditinggalkan, hajinya tetap sah dengan cara menggantikannya dengan dam. Dan wajib haji itu ada 7. Yang pertama, berihram sesuai mikotnya. Yang kedua, mabit di Musdalifah. Yang ketiga, mabit di Mina. Yang keempat, melontar jumrah akobah. Yang kelima, melontar jumrah ula, wusta, dan akobah. Yang keenam, menjauhkan diri dari larangan ihram. Yang ketujuh, tawaf wadu. Pembahasan yang keenam yaitu tentang sunnah haji. Sunnah haji yang pertama yaitu mendahulukan haji daripada umroh. Yang kedua, mandi sebelum ihram atau sebelum memakai baju ihram. Yang ketiga, sholat sunnah ihram 2 rakaat. Yang keempat, memperbanyak bacaan talbiyah, zikir, dan doa setelah berihram sampai tahallul. Untuk laki-laki, membaca talbiyah hendaknya bersuara keras, sedangkan untuk wanita cukup dengan suara pelan. Dan yang kelima, mencium atau mengusap Hajar Aswad setiap putaran dalam tawaf. Yang keenam, melakukan tawaf kudum ketika baru masuk ke Masjidil Haram. Yang ketujuh, menunaikan sholat 2 rakaat setelah tawaf kudum. Yang kedelapan, masuk ke dalam Ka'bah. Yang kesembilan, minum air zam-zam sesudah melaksanakan tawaf. Pembahasan yang ketujuh yaitu tentang larangan haji. Larangan haji dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk pria, yang kedua untuk wanita, dan yang ketiga untuk pria dan wanita. Yang untuk pria, larangannya yaitu memakai pakaian yang berjahit sewaktu ihram. Yang kedua, memakai tutup kepala sewaktu ihram. Yang ketiga, memakai sandal atau sepatu yang menutupi mata kaki sewaktu ihram. Sedangkan untuk larangan wanita yaitu memakai tutup muka atau cadar. Yang kedua, memakai sarung tangan. Dan untuk larangan pria dan wanita, yang pertama memotong dan mencabut kuku. Yang kedua, memotong atau mencabut bulu pada kepala dan bagian lainnya. Yang ketiga, menyisir rambut kepala dan lain-lain. Yang keempat, memakai harum-haruman pada badan, pakaian maupun rambut kecuali yang dipakai sebelum ihram. Yang kelima, memburu atau membunuh binatang darat dengan cara apapun ketika dalam ihram. Yang keenam, mengadakan perkawinan, mengawinkan orang lain atau menjadi wali dalam akad nikah atau lamaran. Dan yang ketujuh, berjumbu rayu dengan syahwat atau bersetubuh. Yang kedelapan, mencaci maki, mengumpat, dan bertengkar. Yang kesembilan, mengucapkan kata-kata kotor atau tidak sopan. Dan yang kesepuluh, memotong atau mencabut tumbuh-tumbuhan. Pembahasan yang kedelapan yaitu tentang dam atau denda. Yang pertama, bersetubuh dalam keadaan ihram sebelum tahallul kedua. Damnya yaitu menyembelih seekor unta. Apabila tidak mampu, maka menyembelih seekor sapi.
Apabila masih tidak mampu, menyembelih 7 ekor kambing. Apabila masih tidak mampu, maka memberikan sedekah bagi fakir miskin berupa makanan seharga seekor unta. Sedangkan yang kedua, berburu atau membunuh binatang buruan. Damnya yaitu yang pertama, menyembelih binatang yang sebanding dengan binatang yang diburu atau dibunuh. Yang kedua, bersedekah makanan kepada fakir miskin di tanah haram senilai binatang tersebut. Yang ketiga, berpuasa senilai harga binatang dengan ketentuan setiap waktu berpuasa 1 hari. Untuk yang ketiga, mengerjakan salah satu dari larangan haji, yaitu damnya yang pertama, menyembelih seekor kambing. Yang kedua, berpuasa 3 hari. Yang ketiga, bersedekah sebanyak 3 gantang, yaitu atau makanan kepada 6 orang fakir miskin. Yang keempat, melaksanakan haji dengan cara tamattu atau qiron, yaitu damnya memotong seekor kambing. Apabila tidak mampu, maka wajib berpuasa 10 hari. Dan yang kelima, meninggalkan salah satu wajib haji. Damnya yaitu karena damnya sama dengan dam karena melaksanakan haji dengan tamattu dan qiron, seperti yang tadi disebutkan. Pembahasan yang ke-9 yaitu tentang macam-macam haji. Macam-macam haji. Haji dibagi menjadi 3, yaitu haji tamattu, haji ifrad, sama haji qiron. Haji tamattu yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu baru mengerjakan haji. Sedangkan haji ifrad yaitu mengerjakan haji terlebih dahulu baru mengerjakan umroh. Sedangkan haji qiron yaitu mengerjakan haji dan umroh di waktu di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Pembahasan yang terakhir yaitu tata urutan pelaksanaan haji. Yang pertama, ihram. Pelaksanaan ihram paling lambat tanggal 9 Zulhijjah pada mikot yang telah ditentukan. Hal yang dianjurkan yang termasuk sunnah haji sebelum ihram yaitu mandi, berwudu, memakai pakaian ihram dan memakai wangi-wangian terlebih dahulu. Kemudian berniat dalam hati dan membaca nawaitu hajja wal ahramtu bihillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak, atau dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajja. Dan yang kedua yaitu wukuf di padang Arafah. Berkumpul di padang Arafah beberapa saat yang dinilai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah hingga menjelang fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf dapat dilakukan di mana saja asal masih di tanah Arafah. Selama menunggu waktu masuk wukuf, jamaah haji hendaknya banyak berzikir kepada Allah dengan membaca takbir, tahmid, istighfar, dan bacaan-bacaan lainnya sampai masuk waktu wukuf. Saat-saat waktu wukuf inilah merupakan inti dan kunci ibadah haji. Dan yang ketiga yaitu mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah berarti bermalam atau berhenti sejenak di Musdalifah setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah. Sambil menunggu waktu tengah malam tiba, jamaah haji beristirahat dan memperbanyak zikir, sholawat, dan doa-doa lainnya. Bagi yang belum melakukan sholat maghrib dan isya, dapat melaksanakannya dengan cara jamak takhir qashar, yaitu maghrib 3 rakaat dan isya 2 rakaat. Di Musdalifah, jamaah haji juga mengambil batu kerikil sebanyak 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh ke Mina nantinya. Di Musdalifah, jamaah haji melakukan mabit minimal sampai telah melewati waktu tengah malam. Namun yang lebih utama, mabit dilakukan sampai selesai sholat subuh. Setelah itu, jamaah menuju ke Mina sambil membaca taibiyah dan berzikir. Dan yang keempat yaitu melontar jumroh Aqobah. Setibanya di Mina, setelah meletakkan barang bawaan di tenda, jamaah bersiap-siap melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 batu kerikil. Dan setelah melempar disertai dengan bacaan Bismillah Allahu Akbar. Waktu melontar jumroh biasanya sudah diatur oleh pemerintah Arab Saudi agar tidak berdesak-desakan. Selanjutnya yaitu tahallul awal.
Setelah melontarkan jumroh akobah, kemudian dilanjutkan dengan tahalul awal dengan cara mencukur atau menggunting sekurang-kurangnya 3 helai. Dengan dilakukannya tahalul ini berarti kita boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilakukan selama ihram, kecuali bersetubuh atau jima. Selanjutnya yaitu tawaf ifadah. Tawaf ini bagi jamaah haji yang melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, dapat langsung pergi ke Mekah untuk melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari arah yang sejajar dengan Hajar Aswad dan diakhiri di sana pula. Dan selanjutnya sa'i. Setelah melakukan tawaf ifadah, dilanjutkan melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan kemudian dan kembali lagi ke Bukit Safa sebanyak 7 kali. Setelah memulai sa'i, kita menghadapkan badan ke arah Ka'bah. Dan selanjutnya yaitu tahalul kedua, yaitu tahalul sani. Setelah melakukan sa'i, kemudian dilanjutkan dengan tahalul kedua, yaitu tahalul sani. Dengan tahalul ini berarti seseorang telah melakukan 3 perbuatan, yakni melontar jumroh, melontarkan jumroh akobah, tawaf ifadah, dan sa'i. Dan dengan demikian bagi suami istri terbebas dari larangan untuk berhubungan. Dan yang terakhir yaitu mabit di Mina. Setelah tiba di Mina, jamaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jamaah berada di Mina sejak tanggal 10 sampai tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Pada tanggal 10 Zulhijjah, pada jamaah melempar jumroh akobah. Sedangkan pada tanggal 11 Zulhijjah barulah mereka melontar 3 jumroh, yaitu ula, wusta, dan akobah, masing-masing 7 kali dengan menggunakan batu kerikil. Dengan selesainya kegiatan pelontaran tersebut, bagi mereka yang mengerjakan haji tamatu dan haji kiron, selesailah seluruh rangkaian kegiatan dan kembali ke Mekah. Akan tetapi bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad masih diharuskan mengerjakan umroh, yaitu dimulai dengan ihram untuk umroh, lalu tawaf, sa'i, dan diakhiri dengan tahallul. Setelah selesai umroh berarti selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji. Bagi mereka yang ingin meninggalkan tanah suci atau kembali ke tanah air harus melakukan tawaf wado, yaitu tawaf perpisahan. Caranya sama saja dengan tawaf ifadah, tetapi pada tawaf wado ini tidak disertai dengan sa'i dan bisa menggunakan pakaian yang biasa. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai umroh. Apa sih pengertian dari umroh? Yang pertama yakni mengenai secara bahasa. Umroh itu berarti bepergian. Sedangkan secara istilah, umroh berarti bepergian menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah umroh, yakni tawaf dan sa'i. Yang kedua ada hukum dan dalil dari umroh. Hukum dari umroh ini apa? Ada 2 pendapat, yakni yang pertama itu sunnah muakkad dan yang kedua itu wajib. Nah, mayoritas ulama itu mewajibkan umroh tersebut. Dan dari umroh itu ada surat Al-Baqarah ayat 196, dan
dari hadisnya, yakni ada hadis dari riwayat Bukhari, bisa dilihat di sini. Kemudian ada syarat dari umroh. Nah, apa sih syarat dari umroh ini? Yang pertama itu yakni Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Dan yang kelima itu istitoah atau mampu. Jadi umroh ini tadi hukumnya adalah wajib. Nah, yang mana hukumnya ini sama seperti halnya haji, yakni wajib seumur hidup bagi orang yang mampu itu. Kemudian ada rukun dari umroh. Nah, rukun dari umroh ini ada 4. Yang pertama yakni ihram. Apa sih ihram itu? Yakni berniat untuk melaksanakan ibadah umroh dengan memakai pakaian yang serba putih dan tanpa adanya jahitan di pakaian tersebut. Kemudian yang kedua ada tawaf. Nah, apa sih tawaf itu? Tawaf yakni mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali yang dimulai dan diakhiri dari Hajar Aswad. Kemudian ada sa'i. Apa sih sa'i itu? Sa'i merupakan lari-lari kecil mengelilingi lari-lari kecil dari Bukit Marwah lari-lari kecil dari Bukit Safa menuju Bukit Marwah dengan sebanyak 7 kali juga. Ada juga yang terakhir yakni tahallul. Apa sih tahallul itu? Yakni memotong rambut sebanyak sekurang-kurangnya 3 helai. Dan ini dilakukan setelah ibadah sa'i. Kemudian yang terakhir ada hikmah ataupun ibrah dari melaksanakan umroh. Nah, yang pertama yakni memperteguh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yakni menumbuhkan jiwa semangat berkorban. Karena dalam umroh ini kita itu banyak karena ibadah umroh ini banyak meminta pengorbanan, misalnya dari harta, benda, kemudian tenaga dan juga waktu untuk melaksanakannya.
membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai makanan dan minuman yang halal terlebih dahulu. Pengertian dari makanan dan minuman yang halal. Sebelumnya, kita perlu tahu terlebih dahulu mengenai pengertian dari halal itu sendiri. Halal berasal dari bahasa Arab al-halu, yang memiliki arti terbuka. Dalam bahasa Arab juga disebut dengan al-fathu. Secara istilah, kata halal itu berarti segala sesuatu yang tidak dikenakan hukum jika melakukannya. Jadi dapat kita tarik kesimpulan mengenai pengertian dari makanan dan minuman halal, yaitu segala sesuatu baik itu berupa tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, binatang, yang mana tidak adanya dalil baik dari Al-Quran maupun hadis mengenai keharamannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dalil dari makanan dan minuman halal, yaitu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Artinya yaitu, hai orang-orang, jangan makanlah dari yang baik lagi halal dari apa yang ada di muka bumi, dan janganlah mengikuti setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian selanjutnya ada syarat-syarat makanan dan minuman yang halal. Nah, syarat makanan dan minuman yang halal ini ada dua, yaitu berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah 168 tadi, yaitu yang pertama ada halal, dan yang kedua ada baik atau thayyib. Nah, yang pertama yaitu halal. Halal yang dimaksud di sini adalah tidak adanya dalil baik dari Al-Quran maupun hadis mengenai keharaman dari sesuatu tersebut. Halal di sini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah halal karena zatnya. Yang kedua yaitu halal cara mendapatkannya. Dan yang ketiga yaitu halal dari proses pengolahannya. Yang pertama yaitu halal karena zatnya. Maksudnya yaitu tidak adanya makanan atau minum tersebut tercampur dengan zat-zat yang haram. Contohnya tercampur dengan minyak babi, atau mungkin tercampur dengan khamr atau zat haram lainnya. Kemudian cara mendapatkan, halal dari cara mendapatkan. Maksudnya yaitu makanan dan minuman tersebut didapatkan dari cara yang halal. Jadi tidak dengan cara-cara yang haram seperti mencuri, korupsi, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu halal proses pengolahan. Proses pengolahan ini dimulai dari cara menyembelih. Misalnya dalam hewan itu cara menyembelihnya. Jadi harus sesuai dengan syariat Islam. Kemudian mengenai jenis-jenis makanan dan minuman halal. Nah,
Jenis-jenis makanan dan minuman halal ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada 3 ya. Yang pertama itu adalah makanan dan minuman itu tidak ada dalil yang menetapkan keharamannya. Yang kedua, yaitu makanan dan minuman tersebut baik, tidak menjijikkan, tidak kotor seperti itu. Dan yang ketiga, yaitu makanan dan minuman tersebut tidak mengandung maldorot atau keburukan bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita, seperti itu. Kemudian, manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Manfaatnya ada banyak sekali. Di antara lain kita akan mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian kita akan memiliki akhlakul karimah karena makanan dan minuman yang kita konsumsi itu halal. Yang ketiga, kita akan mendapatkan sumber tenaga yang baik. Sehingga untuk melakukan aktivitas itu juga tentunya akan menghasilkan perbuatan yang baik. Juga kita akan mendapatkan kesehatan baik dari jasmani maupun rohani. Selanjutnya, mengenai binatang yang halal. Nah, binatang yang halal ini ada banyak sekali ya. Di antara lain itu ada binatang ternak seperti ayam, kambing seperti itu. Kemudian binatang yang halal ini ciri lainnya adalah binatang yang tidak hidup di 2 alam. Jadi kalau hidup di 2 alam itu termasuk haram, contohnya katak. Kemudian binatang yang halal yang lainnya itu adalah binatang yang penyembelihannya itu sesuai dengan syariat Islam. Juga binatang yang halal itu disembelih dengan menyebut nama Allah dan juga untuk Allah. Kalau dengan menggunakan Bismillah tetapi bukan untuk Allah, misalnya untuk berhala, itu juga bukan termasuk makanan binatang yang halal. Kemudian juga binatang yang berburu, yang diburu, tapi syaratnya hewan buruan itu dari binatang-binatang yang halal. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai makanan dan minuman yang haram. Sebelumnya, perlu kita ketahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari haram itu sendiri. Haram artinya segala sesuatu yang dilarang penggunaannya. Jadi, makanan dan minuman yang haram itu adalah makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi karena adanya dalil dari Al-Quran maupun hadis mengenai keharamannya. Nah, kemudian mengenai jenis-jenis makanan dan minuman haram itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada haram lizatihi. Yang kedua ada haram lighairihi. Nah, haram lizatihi ini maksudnya yaitu haram karena zat dari makanan itu sendiri. Contohnya ada daging babi, kemudian ada darah dan juga ada khomer. Yang pertama yaitu daging babi. Daging babi itu diharamkan karena mengandung banyak sekali maldorot dari daging babi, dari hewan babi itu sendiri. Jadi baik dari minyaknya itu juga tetap diharamkan. Nah, kemudian mengenai yang kedua itu darah. Darah itu diharamkan karena mengandung zat-zat yang juga kotor. Hampir sama seperti daging babi, sama-sama kotor. Nah, namun dalam hadis itu disebutkan bahwa ada darah yang tidak haram, yaitu hati dan juga limfa. Yang ketiga yaitu khomer. Khomer itu diharamkan karena khomer itu memabukkan. Jadi khomer itu memiliki maldorot, selain memabukkan itu juga tidak baik untuk kesehatan. Kemudian haram lighairihi ini adalah haram karena di luar zat makanan atau minuman itu tersebut. Nah, contohnya itu ada bangkai. Bangkai yaitu segala sesuatu, bangkai yaitu hewan yang mati itu tidak karena disembelih, juga tidak karena buruan. Nah, macam-macam bangkai ini ada banyak sekali seperti yang ada di Mangkala. Itu diantaranya ada hewan yang tercekik, hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi, kemudian hewan yang diterkam binatang buas, hewan yang disembelih bukan untuk Allah, kemudian
ada hewan yang diterkam binatang buas dan lain sebagainya. Kemudian ada yang kedua itu ada makanan dan minuman yang diperoleh dari cara yang tidak baik. Contohnya dari korupsi, dari mencuri, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu ada yang ketiga itu adalah makanan dan minuman yang tercampur dengan najis. Contohnya yaitu mentega yang kejatuhan tikus atau mungkin hewan najis lainnya. Nah, kemudian selanjutnya ada akibat dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Akibat mengkonsumsi makanan dan minuman haram ini tentunya akan mendatangkan dosa bagi kita yang mengkonsumsinya. Juga kita yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram ini, doanya itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Juga ibadah kita itu tidak akan diterima oleh Allah. Juga akan mendatangkan madharat bagi diri kita yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Contohnya yaitu tidak baik untuk kesehatan, seperti khamr itu tadi, menyebabkan mabuk dan tidak baik untuk kesehatan ginjal kita. Nah, kemudian ciri binatang yang haram. Ciri binatang haram ini ada beberapa, antara lain itu adalah hewan yang memiliki taring, kemudian hewan yang memiliki cakar atau kuku yang tajam. Kemudian ciri lainnya, hewan yang haram itu adalah hewan yang hidup di dua alam, seperti katak. Kemudian ciri binatang haram yang lainnya itu adalah binatang yang kotor, menjijikkan, seperti itu. Itu juga termasuk dalam ciri binatang yang haram. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.